Oke, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Kembali lagi bertemu di kelas biologi kita. Ya, jadi kalau minggu lalu kita sudah selesai membahas satuan-satuan ekosistem dan komponen ekosistem. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pola interaksi dalam ekosistem. Nah, jadi kamu harus menyimak videonya sampai akhir biar kamu paham tentang materi kita hari ini. Oke, yang pertama kita membahas dasar dari pola interaksi. Oke. Nah, jadi pada hakikatnya setiap organisme itu akan membutuhkan organisme lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Gitu. Contohnya seperti kita manusia. Nah, kita manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan kita. Makanya manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Nah, sama halnya dengan organisme yang ada dalam suatu ekosistem, mereka akan saling tergantung ya, saling bergantung dengan organisme lain gitu. Makanya terjadi yang namanya interaksi. Nah, pola interaksi ini pasti melibatkan dua atau lebih organisme. Nah, jadi ada beberapa bentuk dari pola interaksi dalam ekosistem ya. Yang pertama ada namanya netralisme ya. Nah, netralisme ini merupakan hubungan antara makhluk hidup berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi. Meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Nah, jadi kenapa terjadi yang namanya netralisme itu? Nah, netralisme ini terjadi ketika dua organisme atau lebih memiliki jenis makanan yang berbeda gitu. Makanya tidak terjadi di sana yang namanya persaingan ya, tidak ada yang diuntungkan, tidak ada yang dirugikan gitu. Artinya netral gitu. Tidak terjadi persaingan gitu. Nah, contohnya yaitu yang pertama domba dengan ayam. Nah, domba itu seperti yang kita tahu dia adalah hewan herbivora. Ya, dia pemakan rumput. Nah, sedangkan kalau dia ayam ya, dia disebut dengan omnivora. Nah, dia bisa makan biji-bijian misalnya seperti jagung. Kemudian dia makan ulat atau cacing gitu ya. Nah, jadi ketika si domba ini atau si ayam ini dia berada dalam habitat yang sama ya atau ekosistem yang sama ya, mereka tidak terjadi yang namanya persaingan. Karena kenapa? Jenis makanan mereka yang berbeda gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah gajah dengan jerapah ya. Gajah biasanya adalah memakan rumput ya, dia hewan herbivora. Nah, kemudian kalau dia jerapah jerapah juga hewan herbivora ya, namun biasanya jerapah ini memakan daun-daun ya, daun-daun yang berada di pohon gitu ya. Artinya dia tidak bergantung pada rumput saja gitu. Nah, akibat jenis makanan yang berbeda antara jerapah dengan si gajah ini, nah jadi mereka itu terjadi yang namanya netralisme, netral gitu ya. Tidak ada yang diuntungkan maupun tidak ada yang dirugikan. Artinya mereka di kondisi di sini tidak terjadi yang namanya persaingan gitu. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah kompetisi. Nah, kompetisi itu dalam sehari-hari bisa kita katakan terjadi yang namanya persaingan. Nah, jadi kompetensi itu bisa kita artikan sebagai hubungan antara dua makhluk hidup atau lebih yang bersaing untuk mendapatkan kebutuhan yang sama. Sedangkan lingkungan tidak menyediakan kebutuhan tersebut dalam jumlah yang cukup. Nah, jadi kompetisi ini terjadi ketika beberapa organisme mereka merebutkan jenis makanan yang sama gitu. Nah, kemudian di lingkungan itu tidak menyediakan makanan dalam jumlah yang cukup. Nah, contohnya yang pertama, persaingan antara sesama harimau dalam merebutkan si rusa gitu. Nah, kenapa terjadi kompetensi? Karena si harimau ini ya, mereka merebutkan si rusa ini untuk makanan mereka. Nah, kondisinya di sana ya jumlah si rusa ini tidak banyak gitu. Makanya mereka terjadi yang namanya kompetensi atau persaingan untuk memperebutkan si rusa ini untuk kebutuhan makanan mereka gitu. Kemudian contoh yang kedua itu adalah persaingan antara kambing dan kelinci ya. Nah, kambing dan kelinci ini memiliki jenis makanan yang sama yaitu berupa rumput ya. Kelinci dan kambing mereka sama-sama hewan herbivora. Nah, jadi ketika mereka memiliki jenis makanan yang sama, kemudian ketika kondisi di lingkungan itu tidak mencukupi ya atau tidak banyak rumputnya gitu ya. Nah, makanya terjadi yang namanya kompetisi. Oke. Nah, kemudian yang ketiga adalah predasi. Nah, predasi ini merupakan interaksi antara pemangsa, nah biasanya disebut dengan predator, dan yang dimangsa. Nah, disebut dengan prey.
Nah, contohnya langsung kita lihat antara tikus dengan ular. Nah, jadi interaksi antara tikus dengan ular itu adalah predasi. Nah, di mana di sini yang berperan sebagai predator atau pemangsa adalah si ular, sedangkan yang dimangsa itu adalah si tikus. Nah, tikus ini disebut sebagai prey. Nah, kemudian contoh yang kedua itu adalah interaksi antara zebra dengan singa. Nah, di mana singa di sini yang berperan sebagai predator. Dia memangsa si zebra. Makanya si zebra di sini berperan sebagai mangsa atau prey. Oke. Itu. Nah, kemudian yang keempat itu adalah simbiosis parasitisme. Nah, kalau dia parasitisme itu merupakan hubungan antara dua organisme yang berbeda jenis di mana satu pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan, ya. Contohnya yang pertama itu ada manusia dengan nyamuk. Nah, di sini kondisinya manusia dirugikan oleh si nyamuk. Nah, kenapa? Ketika nyamuk menghirup darah si manusia ini, otomatis di sini nyamuk diuntungkan, dia mendapatkan nutrisi atau berupa darah untuk makanannya. Nah, sedangkan di sini pihak manusia itu dirugikan karena kenapa? Nah, si nyamuk ini bisa meninggalkan yang namanya virus di dalam tubuh si manusia. Nah, makanya manusia itu bisa punya penyakit malaria, itu disebabkan oleh si nyamuk ini gitu. Makanya di sini nyamuk disebut sebagai organisme parasitnya gitu. Nyamuk diuntungkan, kemudian yang dirugikan itu adalah si manusianya. Kemudian contoh yang kedua adalah tali putri dengan tumbuhan inangnya. Nah, tumbuhan inang itu maksudnya adalah tanaman yang ditumpangi sama tumbuhan lain. Nah, dalam hal ini adalah si tali putri. Oke. Nah, tali putri ini bersifat parasit karena kenapa? Ketika si tali putri ini menumpang di tumbuhan inangnya, tali putri ini menyerap nutrisi atau zat hara yang berasal dari si tanaman ini. Otomatis tanaman ini terhambat pertumbuhannya seperti itu. Jadi tali putri di sini bersifat parasit. Nah, sedangkan dirugikan di sini adalah tumbuhan inangnya gitu. Oke. Nah, kemudian ada simbiosis mutualisme. Nah, simbiosis mutualisme ini merupakan hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Nah, contohnya yang pertama adalah bunga dengan hewan penyerbu. Nah, bisa kita lihat seperti yang digambar ya. Nah, di sini hewan penyerbunya itu diuntungkan karena dia bisa mendapatkan nektar dari bunga ini gitu. Kemudian bunga di sini diuntungkan karena kenapa? Karena si lebah ini membantu penyerbukannya. Nah, ketika terjadi yang namanya penyerbukan, otomatis generasi dari bunga ini akan selalu bertahan gitu ya. Terjadi yang namanya perkembangbiakan secara terus-menerus gitu. Oke. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah burung jalak dengan kerbau. Nah, burung jalak di sini mendapat keuntungan karena burung jalak di sini memakan kutu yang berasal dari si kerbau ini. Otomatis si burung jalak mendapatkan makanan ya dari si kerbau ini. Kemudian kerbau di sini juga diuntungkan karena kutu yang di dalam tubuhnya itu ya, yang berada di tubuhnya itu dimakan sama si jalak. Nah, otomatis si kerbau ini akan kekurangan rasa gatal dalam tubuhnya gitu. Artinya mereka sama-sama diuntungkan gitu ya. Oke. Yang ketiga itu adalah simbiosis komensalisme. Nah, jadi simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan antara dua organisme di mana satu pihak diuntungkan, sedangkan pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Artinya tidak terjadi apa-apa gitu. Contoh yang pertama itu adalah ikan remora dengan ikan hiu. Nah, biasanya ikan remora itu di laut selalu menempel dengan ikan hiu. Nah, ikan remora di sini dia mendapatkan keuntungan karena sisa-sisa makanan yang berasal dari hiu ini akan dimakan sama ikan remora. Ya, otomatis ikan remora di sini mendapat keuntungan ya. Nah, sedangkan di sini ikan hiu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan gitu, tidak terjadi apa-apa gitu ya. Nah, kemudian contoh yang kedua adalah bunga anggrek dengan pohon mangga. Nah, bunga anggrek yang hidup menumpang di pohon mangga dia mendapat keuntungan ya. Yang pertama dia bisa tumbuh ya, dia mendapatkan habitatnya untuk tumbuh, kemudian dia juga bisa mendapatkan sinar matahari, kemudian dia juga mendapatkan nutrisi gitu ya. Kemudian di sini pohon mangga itu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan ya. Jadi tidak terjadi apa-apa dengan pohon mangga gitu. Makanya simbiosisnya adalah komensalisme. Satu diuntungkan sedangkan satu lagi tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Oke.
Kemudian yang terakhir itu ada namanya amensalisme atau antibiosis. Nah, ini merupakan interaksi antar organisme di mana salah satu organisme menghambat pertumbuhan organisme lain. Nah, contohnya yang pertama adalah tanaman padi dengan gulma. Nah, gulma di situ yang ibu lingkari yang berwarna merah ya. Nah, jadi nanti kalau antara tanaman padi dengan gulma ya, jadi tanaman padi dengan gulma ini akan terjadi yang namanya persaingan dalam perebutan nutrisi yang berasal dari tanah gitu. Nah, jadi dalam kondisi ini biasanya nanti ketika tanaman padi ditumbuhi sama gulma, otomatis jumlah panennya itu akan berkurang ya. Tanaman padi akan terhambat pertumbuhannya karena kenapa ada si gulma ini gitu. Nah, otomatis di sini tanaman padi ini dirugikan. Nah, sedangkan di sini sebenarnya gulma itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan gitu ya. Kemudian ada yang namanya pohon pinus dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Oke, nah jadi kalau kamu pernah ke taman ya atau ke hutan pinus, nah biasanya di pinus itu tidak tumbuh tumbuhan lain kecuali ada rumput-rumputan gitu ya. Karena kenapa? Nah, biasanya tumbuhan pinus ini bisa mengeluarkan yang namanya zat alelopati atau semacam zat kimia yang bisa menghambat pertumbuhan tanaman lain yang ada di sekitarnya. Nah, jadi dalam kondisi ini pohon pinus itu sebenarnya dia tidak diuntungkan maupun dirugikan ya, tidak terjadi apa-apa. Sedangkan dia bisa menghambat tumbuhan lain yang ada di sekitarnya gitu. Jadi amensalisme ini bisa juga dikatakan sebagai kebalikan dari simbiosis komensalisme, yaitu satu dirugikan sedangkan pihak lain itu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Oke. Nah, jadi sekian pembahasan kita hari ini. Semoga anak-anak ibu paham. Nah, jika ada pertanyaan bisa langsung tanya sama ibu melalui Google Classroom kita. Terima kasih.